Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kuliah hari ini ya. Untuk rekaman kali ini saya akan membahas tentang materi lanjutan kita, yaitu bab 5 tentang persediaan. Minggu yang lalu kita sudah membahas teorinya, sekarang kita masuk ke hitung-hitungannya. Oke, persediaan. Kemarin kita sudah membahas mengenai definisi persediaan, kemudian macam-macam persediaan, kemudian kepemilikan persediaan, termasuk diantaranya adalah metode pencatatan persediaan, ya kan? Ini sudah kita bahas minggu yang lalu ya. Sedikit saya ulangi lagi untuk metode pencatatan persediaan. Jadi untuk metode pencatatan persediaan ini dibagi menjadi dua, yaitu metode fisik sama metode perpetual. Nah, apa itu metode fisik? Ini untuk gambaran aja ya sebelum kita bahas hitung-hitungannya. Ini gambaran metode fisik. Saya baca saja redaksinya ya. Jika seseorang ingin mengetahui berapa jumlah uang yang digunakan dalam satu bulan, ia dapat menghitung dengan jalan ya. Uang yang ada di awal bulan ditambah dengan penerimaan dalam satu bulan dikurangi dengan jumlah yang tersisa pada akhir bulan. Jadi saya sendiri pribadi ya, contoh misalnya kalau saya mengeluarkan uang itu tidak pernah saya catat ya, tidak pernah saya jurnal. Kalau di akuntansi itu setiap kali saya mengeluarkan uang ya sudah tidak saya ingat-ingat lagi kan begitu. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah uang yang sudah saya keluarkan selama bulan ini, itu saya menghitungnya dengan cara ini ya. Jadi uang di awal bulan ya, uang di awal bulan misalnya sisa bulan kemarin saya 50.000 misalnya ya, itu sisa uang saya bulan kemarin. Kemudian ditambah dengan penerimaan misalnya kalau saya dapat gaji misalnya satu bulan misalnya 10 juta misalnya ya. Berarti uang saya di awal 50.000 ditambah dengan gaji saya di awal bulan misalnya 10 juta, berarti uang yang siap saya belanjakan untuk satu bulan ini adalah 10.050.000. Kemudian setiap kali saya mengeluarkan uang tidak saya jurnal keluar begitu saja ya kan. Walaupun kita punya background akuntansi, tapi tidak sedetail itu ya, tidak setiap kali kita mengeluarkan uang itu kita catat, kecuali kalau uang itu adalah uang milik perusahaan atau milik lembaga, itu bukan uang kita, biasanya ada pencatatannya. Tapi kalau itu uang kita, uang milik saya sendiri, maka biasanya ya sudah keluar begitu saja. Saya tidak pernah menghitung berapa ya yang sudah saya belanjakan selama 10 hari ini, berapa yang sudah saya belanjakan selama 5 hari ini, biasanya saya nggak akan tahu. Nah, untuk mengetahuinya ya, pengeluaran saya selama satu bulan, maka tadi yang 10.050.000 dikurangi dengan sisanya, ini dikurangi dengan jumlah yang tersisa pada akhir bulan. Misalnya yang tersisa pada akhir bulan tinggal 25.000 misalnya. Tadi di awal bulan kan uangnya 50.000 ditambah dengan penerimaan saya, gaji saya satu bulan 10 juta, ternyata di akhir bulan yang tersisa tinggal 25.000. Artinya selama satu bulan itu uang yang sudah saya belanjakan sebesar 10.025.000. Seperti itu. Nah, jadi setiap kali saya mengeluarkan uang tidak saya catat. Seperti itu. Nah, itu konsep dari metode fisik. Jadi dalam metode fisik ini setiap terjadi transaksi itu tidak dicatat. Pencatatannya di akhir periode, pada akhir tahun ya, tanggal 31 Desember setelah kita menghitung persediaan akhir. Kalau tadi yang ceritanya saya untuk mengetahui berapa jumlah uang yang sudah saya belanjakan, itu saya baru tahu setelah saya menghitung sisanya di akhir bulan itu berapa. Oh, sisanya 25.000. Berarti untuk mengetahui pengeluaran saya selama satu bulan tadi 50.000 ditambah dengan 10 juta. 50.000 itu dari sediaan awal ini ya, persediaan awalnya 50.000. Kemudian kalau di sini pembelian ya, kalau saya kasusnya tadi berarti penerimaan saya selama satu bulan 10 juta ya. Berarti uang 10.050.000 itu merupakan uang yang tersedia untuk dibelanjakan ya. Kemudian dikurangi dengan sisanya di akhir bulan, misalnya 25.000, berarti jumlah uang yang sudah saya keluarkan selama satu bulan itu adalah 10.025.000. Sehingga untuk mengetahui jumlah 10.025.000 ini, saya harus menghitung sediaan akhirnya dulu, uang saya di akhir bulan. Saya tidak perlu mencatat setiap kali saya mengeluarkan uang saya catat, setiap kali saya mengeluarkan uang saya catat, itu tidak perlu saya melakukan itu. Nah, itu konsep pencatatan persediaan dengan menggunakan metode fisik. Rumusnya hampir sama dengan tadi ya. Jadi untuk perhitungan fisik untuk menghitung berapa jumlah persediaan yang terjual, kalau dalam metode fisik itu tidak setiap kali kita menjual barang kita catat, tidak perlu, tetapi
untuk metode fisik ini mensyaratkan kita untuk menghitung sediaan akhir. Nah, ini rumusnya. Ini rumus metode fisik. Jadi sediaan awal, misalnya sediaan awal itu adalah sisa bulan kemarin. Kalau misalnya statusnya kita penjual toko ya, sama untuk dalam perhitungan fisik ini sama juga diterapkan. Kalau tadi kan lingkup saya pribadi ya, bisa juga diterapkan untuk usaha, misalnya usaha kelontong ya. Usaha kelontong yang saya misalnya punya warung di rumah, itu kan tidak setiap kali terjadi ketika ada orang yang beli saya catat ya kan. Apalagi kalau misalnya sekarang ya penjual-penjual kelontong di pasar itu kan regan ya kan, banyak sekali penjualnya ya, boro-boro untuk mencatat ya, untuk melayani penjualnya saja mereka sudah kewalahan, sehingga biasanya mereka menerapkan metode ini. Jadi setiap kali terjadi transaksi penjualan mereka tidak mencatat, mereka mencatatnya nanti di akhir periode setelah persediaan akhir dihitung. Sehingga memang untuk metode fisik ini mensyaratkan kita untuk menghitung persediaan akhir atau istilahnya stock of name, untuk mengetahui berapa jumlah barang yang sudah terjual selama bulan itu atau selama tahun itu. Oke, rumus untuk metode fisik ini ya, sediaan awal. Sediaan awal ini berarti sisa dari, bisa bulan bisa juga tahun ya. Kalau asumsinya ini tahun ya, sediaan awal ini dari persediaan awal dari sisa tahun kemarin. Oh, tahun kemarin itu sisanya berapa? Kalau sisa tahun kemarin kan memang di akhir periode kan pasti perusahaan pasti melakukan perhitungan fisik kan. Berarti sisa di akhir tahun itu merupakan sediaan awal di awal tahun berikutnya. Ditambah dengan pembelian. Kalau tadi statusnya penjual, itu berarti pembelian ini dari kulaan. Misalnya selama 1 tahun ini saya kulaannya berapa kali dijumlahkan. Kalau kulaan kan mesti ada catatannya ya kan, ada nota-notanya itu. Jadi berapa jumlah kulaannya itu ditambahkan. Nah, katakanlah di sini jumlah kulaannya 99.000 unit, berarti 1.000 unit sediaan awal ditambah 9.000 unit kulaannya, pembelian persediaannya maksudnya, maka akan ketemu 10.000 unit. 10.000 unit ini merupakan persediaan yang tersedia untuk dijual, yang siap untuk dijual. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan dalam metode fisik ini setiap kali terjadi penjualan tidak perlu dicatat. Jadi ketika dari 10.000 unit ini ada yang terjual, ya sudah dijual saja, tidak perlu ada pencatatannya. Pencatatannya nanti menunggu periodenya berakhir, di akhir periode. Di mana di akhir periode itu bisa akhir bulan, bisa juga akhir tahun. Katakanlah untuk mempermudah akhir tahun ya. Nanti pada tanggal 31 Desember kita menghitung persediaan akhir. Persediaan akhir itu sisanya. Kalau tadi yang saya cerita, saya pribadi berarti uang saya di akhir bulan itu berapa. Kalau di sini berarti persediaan perusahaan di akhir bulan berapa. Misalnya di sini persediaan akhirnya 2.000 unit. Nah, 10.000 unit yang tersedia dijual dikurangi sediaan akhir akan menghasilkan 8.000 unit. 8.000 unit inilah persediaan yang sudah dijual. Seperti itu. Sehingga memang untuk mengetahui unit yang terjual kalau metode fisik ini memang baru diketahui di akhir periode. Kita tidak bisa mengetahui setiap saat karena memang setiap terjadi penjualan, setiap harinya, setiap bulannya itu jumlah yang terjual tidak dicatat. Oke, itu rumus metode fisik. Jadi ini rumus metode fisik adalah sediaan awal ditambah dengan pembelian ya. Ini penjumlahan dari sediaan awal ditambah dengan pembelian ini akan ketemu unit yang tersedia dijual, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir sisanya, maka akan ketemu ini loh, berarti selama 1 tahun jumlah unit yang terjual 8.000. Ini kalau hitung-hitungannya dalam unit. Tapi kalau hitung-hitungannya dalam rupiah, nah seperti ini. Nah, ini asumsinya misalnya kalau 1 unit itu harganya 1 rupiah, ini tinggal diganti aja jadi rupiah. Kalau tadi kan 10.000 unit ya, ini 1.000 unit ya, berarti ini 1 unitnya senilai dengan 10 rupiah. Oke, ini bukan 1 rupiah ya, tapi 10 rupiah. Oke, 10 rupiah. Sehingga tadi yang 1.000 unit kalau dinominalkan dengan asumsi 1 unitnya harganya 10 rupiah, sediaan awalnya dalam rupiahnya itu 10.000, kemudian pembeliannya tadi 9.000 unit kali 10 rupiah, 90.000 ya. Ini berarti kulaannya 90.000, sediaan awalnya berarti persediaan sisa yang kemarin, kemudian yang 90.000 ini kulaan barangnya, kemudian yang 100.000 ini adalah kos barang yang siap dijual ya.
Kos itu sebenarnya bukan kos-kosan, bukan ya. Kos barang yang terjual itu kalau dalam bahasa akuntansi biaya itu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu biaya yang dikeluarkan ya sebagai dasar untuk penentuan harga barang. Jadi dari 100 unit ini merupakan barang yang siap dijual, kos barang yang terjual. Kemudian ini sediaan akhirnya dihitung di akhir periode ya. Tadi sediaan akhirnya kan 2000 unit. Kalau diasumsikan 1 unit itu nilainya Rp10, maka sediaan akhirnya Rp20.000. Maka akan ketemu kos barang yang terjual sebesar Rp80.000. Sehingga memang untuk metode fisik ini tidak mengharuskan kita untuk mencatat transaksi penjualan selama 1 tahun. Jadi untuk mengetahui jumlah unit barang yang terjual atau jumlah kos barang yang terjual itu baru diketahui di akhir periode setelah kita menghitung sediaan akhir. Sediaan akhir ini dihitung dengan menggunakan stok opnam. Stok opnam itu adalah perhitungan fisik barang. Makanya di beberapa toko itu kan ada itu kalau di akhir tahun itu tokonya tutup, walaupun nggak selalu akhir tahun, bisa juga akhir bulan ya. Jadi stok opnam ini bisa dilakukan setiap akhir tahun, bisa juga setiap akhir bulan. Terserah jenengan mau menghitung kos barang terjualnya untuk per tahun atau per bulan. Seperti itu ya, itu gambaran metode fisik. Jadi rumusnya ini. Kemudian metode yang kedua, metode pencatatan yang kedua adalah metode perpetual. Kalau metode perpetual ini beda dengan metode fisik. Jadi kalau metode perpetual ini setiap terjadi transaksi, apakah itu pembelian persediaan ataukah penjualan persediaan, itu selalu dicatat. Makanya kalau dalam metode perpetual ini untuk membantu proses pencatatan itu dibuatlah yang namanya kartu sediaan. Seperti itu ya. Jadi kartu sediaan itu digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian persediaan ataupun penjualan persediaan. Sehingga ketika perusahaan membeli persediaan ya dibuat jurnal. Contoh misalnya ini ya, kulaan barang ya. Kalau kulaan berarti debitnya persediaan barang dagangan, kreditnya bisa kas, bisa utang dagang, tergantung dia pembeliannya apa. Kalau tunai berarti pakai kas, kalau kredit berarti utang dagang. Seperti itu ya, itu kalau terjadi transaksi pembelian atau kulaan. Sebaliknya kalau misalnya terjadi transaksi penjualan ya, maka kalau penjualannya itu secara kredit, maka debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan. Kan seperti itu, senilai 10.000. 10.000 ini dihitung berdasarkan harga jualnya. Nah, di samping mencatat transaksi penjualan, ini transaksi penjualan, metode perpetual ini juga mensyaratkan kita untuk mencatat ya atau menjurnal nilai nominal berapa persediaan yang terjual, atau dengan kata lain kita harus menghilangkan persediaannya. Makanya di sini persediaannya dikreditkan di jurnal yang kedua. Ini persediaan dikreditkan senilai apa? Senilai kosnya, senilai harga pokok penjualannya. Ya, ini kos barang yang terjual. Kos barang yang terjual itu senilai dengan harga. Kita harga kulaannya berapa? Kalau ini kan penjualannya. Kadang-kadang kita kalau menjual barang itu kan tidak sesuai dengan harga kulaannya. Ini kulaannya 5.000. Ini harga kulaan. Kos barang yang terjual itu harga kulaan. Kos itu harga beli ya. Kemudian kalau yang ini penjualan ini adalah harga pasarnya. Barang senilai 5.000 itu dijual dengan harga 10.000. Sehingga dalam metode perpetual ini ada 2 jurnal. Jurnal yang pertama untuk mencatat penjualan, jurnal yang kedua untuk mencatat pengeluaran persediaan barang dagangan. Ini sediaan barang dagangannya kan dihapus. Dan untuk mencatat adanya biaya harga pokok penjualan. Seperti itu ya. Nah, kelebihan dari metode perpetual ini karena setiap mutasi persediaan itu dicatat, apakah tiap kali terjadi pembelian atau pembelian dicatat, maka saldo persediaan barang dagangan itu bisa diketahui setiap saat. Berapa jumlah barang yang terjual bisa diketahui setiap saat. Berapa saldo persediaan barang dagangannya juga bisa diketahui setiap saat. Kenapa ya? Karena itu setiap terjadi transaksi di jurnal. Oke? Itu ya untuk metode, gambaran metode fisik sama metode perpetual. Nah, yang paling bagus metode mana, Bu? Tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek, semuanya bagus semuanya. Itu tergantung pada besar kecilnya perusahaan. Kalau perusahaan-perusahaan besar yang mereka sudah menggunakan sistem akuntansi yang bagus ya, mereka untuk pencatatan akuntansinya sudah pakai sistem akuntansi, maka biasanya perusahaan-perusahaan itu menggunakan metode perpetual. Kenapa? Karena kalau metode perpetual ini kan saldo persediaan barang dagangan atau saldo penjualan barang yang terjual itu bisa diketahui setiap saat.
Itu kelebihan dari metode ini. Sementara untuk perusahaan-perusahaan yang lingkupnya kecil ya, UMKM ya, penjual kelontong yang ada di pasar, mereka kan nggak bisa melakukan pencatatan, makanya mereka biasanya tidak menerapkan metode ini, mereka menerapkan metode fisik ya. Jadi kalau metode fisik itu kan setiap terjadi transaksi penjualan itu kan tidak dicatat, jual saja. Untuk mengetahui berapa jumlah barang yang sudah terjual selama 1 bulan itu atau selama 1 tahun itu, biasanya mereka melakukan stock opnam dulu untuk menghitung persediaan akhir. Ketika persediaan akhirnya diketahui, baru nanti ketahuan berapa barang yang terjual. Sehingga dua-duanya sama-sama bagus ya, itu tergantung pada perusahaan yang menerapkan saja skalanya. Kita mau menerapkan metode yang mana gitu. Oke, itu ya untuk gambaran metode fisik sama metode perpetual. Oke, nah sekarang kita masuk ke sub yang selanjutnya. Ini untuk metode fisik sama perpetual sudah kita bahas minggu yang lalu ya, termasuk diskusinya. Untuk pembahasan kali ini kita fokus pada penentuan cost atau sediaan. Cost itu harga perolehan ya. Kita baca redaksinya. Jarang atau hampir tidak pernah persediaan dibeli sekaligus untuk kebutuhan 1 tahun. Betul ya? Kalau perusahaan kulaan itu kan nggak mungkin dia kulaan setahun sekali dalam jumlah yang banyak, kan nggak mungkin ya. Dengan kata lain, biasanya perusahaan membeli persediaan berkali-kali. Kulaannya kan berkali-kali ya. Karena itu, harga beli antar satu pembelian dengan pembelian yang lain bisa jadi tidak sama ya. Kulaan 1 bulan yang lalu harganya masih 10.000. Sekarang puasa udah naik 11.000. Nanti menjelang lebaran naik 12.000. Artinya apa? Setiap kali kulaan itu harganya berbeda-beda. Gitu ya. Demikian juga ketika persediaan tersebut akan dijual. Kalau tadi kan pas kulaan ya, kalau sekarang pas dijual. Jarang sekali atau tidak pernah ada perusahaan yang menjual semua produknya sekali dalam setahun ya. Tapi biasanya persediaan itu dijual berkali-kali dan tentu saja dijual dengan harga yang berbeda-beda ya. Jadi ketika kita kulaan, itu biasanya kulaannya dalam 1 tahun itu kan berkali-kali. Pun sama, ketika kita menjual persediaan itu, persediaan dijual berkali-kali. Nggak ada perusahaan itu jual cuma setahun sekali, itu enggak. Tapi mipil kan, ketika menjual juga harganya mungkin berbeda-beda ya. Bulan kemarin dijual masih harganya 15.000, sekarang udah 20.000, besok 14.000, naik turunnya kan berbeda-beda. Nah, bisa jadi persediaan yang dibeli di awal periode akan dijual pada akhir periode atau sebaliknya. Karena pembelian dilakukan berkali-kali ya, dan penjualan juga tidak selalu berurutan, persoalannya adalah gitu ya, yang menjadi pertanyaan adalah ini. Apakah kos pada saat menjual sudah sama dengan kos pada saat membeli? Oke, itu pertanyaannya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika perusahaan itu kulaan itu kan kulaannya berkali-kali. Kulaan pertama harganya 10.000, kulaan yang kedua 11.000, kulaan yang ketiga 12.000 kan gitu. Ketika menjual juga sama, menjual pertama harganya 15.000, menjual kedua harganya 20.000, penjualan yang ketiga turun harganya 14.000. Artinya apa? Harga belinya dan harga jualnya itu berbeda-beda. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kos pada saat menjual itu sudah sama dengan kos pada saat membeli? Kalau menurut ajaran agama, dalam ajaran agama yang kita anut, agama Islam, itu jelas sekali bahwa ketika kita kulaan dengan harga 10.000, misalnya kita kulaan barang ya, kita kulaan pertama 10.000 ya. Kemudian kulaan yang kedua 15.000. Kulaan yang ketiga misalnya 20.000, karena harganya semakin lama semakin naik. Nah, ketika kita menjual persediaan tersebut, misalnya yang kita jual adalah persediaan yang dulu kulaannya 10.000, maka biasanya kita akan menjual dengan harga yang sesuai harga pasar saat itu. Misalnya di saat itu harganya di pasar harganya 30.000, ya sudah kita jual harganya sebesar 30.000 sesuai harga yang berlaku pada saat itu. Padahal kalau menurut aturan agama kan nggak boleh ya. Ketika kita membeli atau kulaan dengan harga 10.000, ya kita menjualnya dengan harga 10.000 sesuai dengan harga kulaannya, tentu saja plus margin ya kan, misalnya marginnya 10%. Kalau menurut agama seperti itu. Kalau yang kita jual itu barang ketika dulu kulaannya 20.000, ya kita jual dengan harga yang 20.000 sama plus margin, seperti itu. Itu kalau menurut aturan agama, dan itu yang diterapkan oleh ibu kita ya, Ibu Siti Hadijah kan prinsip jual belinya seperti itu. Makanya dulu bisnisnya
bisa menjadi sangat berkembang karena dia benar-benar menerapkan prinsip agama. Beda dengan kita. Kalau kita kan enggak, ya. Jualan kulaan pertama 10.000, kulaan kedua 20.000, kulaan ketiga 30.000. Ketika kita menjual, pasti yang kita pakai harga yang 30.000. Enggak mungkin kita pakai harga yang 10.000 kulaan pertama. Alasannya loh, kalau saya menjualnya sesuai dengan kulaan yang pertama 10.000, saya nanti nggak bisa kulaan lagi dong. Seperti itu. Oke, nah itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Apakah cost pada saat menjual sama dengan cost pada saat membeli? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka setidaknya ada 6 metode yang akan kita bahas. Nah, inti dari bab 5 itu adalah ini ya. Jadi 6 metode untuk mencatat persediaan, ada 6 metode ya. Walaupun tadi metodenya sebenarnya ada 2, ada fisik, ada perpetual. Tapi dari fisik dan dari perpetual itu masing-masing kemudian dipecah menjadi 6. Yang pertama adalah identifikasi khusus, yang kedua adalah masuk pertama, keluar pertama, first in, first out. Artinya barang yang dijual itu adalah barang yang kulaan pertama. Contoh penerapan metode fisik, metode FIFO ini adalah kalau produk yang kita jual itu berupa makanan. Kalau produk yang kita jual berupa makanan itu kan barang yang kita jual duluan, itu kan barang yang kulaan duluan ya. Jadi yang kulak duluan dijual duluan, itu metode FIFO. Beda dengan metode LIFO. Kalau metode LIFO adalah masuk terakhir, keluar pertama. Jadi yang dijual itu justru yang kulaan terakhir. Contoh misalnya kalau produknya berupa fashion atau otomotif ya. Kalau jenengan jualan baju, itu pasti yang ditawarkan oleh pembeli, yang ditawarkan ke pembeli pasti tren yang paling baru kan. Bu, ini Bu model yang paling baru. Atau misalnya barang yang jenengan jual itu adalah barang-barang otomotif, sepeda motor, mobil ya, atau HP ya kan. Pasti yang ditawarkan ke pembeli terlebih dahulu adalah tren yang paling baru. Ini loh Bu model yang paling baru. Artinya apa? Artinya barang yang dijual itu adalah yang masuk terakhir, seperti itu. Nah, metode LIFO ini banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan asing. Rata-rata perusahaan asing pakainya LIFO semua. Kalau kita di Indonesia pakainya FIFO, first in, first out. Standar akuntansi keuangan pakainya FIFO. Seperti itu ya. Kemudian metode yang ketiga adalah rata-rata sederhana. Kemudian yang kelima rata-rata tertimbang. Dan yang terakhir adalah harga beli terakhir. Kalau harga beli terakhir itu berarti yang tadi modelnya kita kulaan pertama beli harga kulaannya 10.000, kulaan yang kedua beli 20.000, kulaan yang ketiga beli 30.000. Maka kalau metodenya harga beli terakhir, nanti harga pokok barang yang terjual dinilai sebesar yang harga beli terakhirnya 30.000. Seperti itu. Makanya nanti kalau kita lihat hitung-hitungannya, kalau harga beli terakhir itu akan memberikan keuntungan yang paling besar. Kenapa? Karena itu kalau kita beli yang terakhir, kulaan terakhir itu kan biasanya harganya sudah mahal. Harga yang paling akhir itu kan kecenderungannya itu kan harga yang paling mahal. Nah, itu yang digunakan sebagai dasar untuk menjual barang. Menjual barangnya sesuai dengan harga kulaan yang paling mahal. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama kita bahas fisik terlebih dahulu ya. Fisik dulu. Tadi fisik adalah first in, first out. Metode fisik itu mensyaratkan kita untuk menghitung sediaan akhir. Jadi kalau metode fisik ini kan kita tidak perlu menjurnal setiap saat ya. Jadi setiap kali terjadi transaksi penjualan ya sudah dijual gitu aja gitu ya. Untuk mengetahui berapa jumlah penjualannya nanti di akhir periode setelah kita menghitung persediaan akhir. Persediaan akhir dihitung dengan menggunakan stock of name ya, perhitungan fisik. Oke, jadi untuk metode kita bahas untuk metode fisik untuk 6 metode ini ya. Jadi fisik untuk 6-nya. Kemudian nanti untuk perpetual nanti saya bahas satu saja. Untuk yang lainnya silahkan dengan mencoba hitung-hitungannya sendiri karena saya batasi kalau bisa jangan sampai lebih dari 1 jam ya rekamannya. Oke, kita lanjutkan untuk mempercepat. Oke, ini metode identifikasi khusus. Metode identifikasi khusus ini berarti barangnya diidentifikasi satu persatu. Contoh metode identifikasi khusus ini penerapannya adalah kalau di perusahaan otomotif ya. Contoh misalnya saya punya Vespa keluaran tahun 75. Vespa tahun 75. Ternyata dari Vespa yang saya punya itu ada bagian dari onderdil itu yang rusak. Skrupnya misalnya ada yang rusak ya. Atau murnya ada yang rusak ya, pokoknya ada bagian yang rusak lah dan harus diganti. Bisa nggak kira-kira ya kalau misalnya bagian yang diganti itu, bagian onderdil yang diganti itu diganti dengan onderdil dengan tren yang terbaru? Sepertinya nggak bisa ya, nggak pas kan, nggak cocok.
Artinya apa? Artinya onderdil yang diganti itu ya harus sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan identifikasi dia. Kalau skrupnya ya harus sesuai dengan skrup yang zaman dulu, nggak bisa terus diganti skrup dengan tren yang terbaru seperti itu. Ya, itu gambaran identifikasi khusus ya. Jadi ya hanya bisa diganti oleh barang yang serupa, tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa diganti dengan barang yang lain. Seperti itu ya. Kalau sudah nggak ada onderdilnya ya sudah, berarti itu udah nggak bisa kepakai. Seperti itu. Itu untuk apa namanya? Barang-barang tertentu ada yang seperti itu. Jadi barang tertentu yang dia onderdilnya ya hanya ada di saat itu saja. Setelah barang itu tidak tren lagi, tidak boom lagi, sudah tidak dijual lagi. Sehingga kalau barang-barang yang seperti itu rusak ya sudah nggak bisa sudah tidak bisa lagi dipakai. Oke, identifikasi khusus berarti barangnya diidentifikasi satu persatu. Oke, kita lihat ini ada hitung-hitungannya. Oke, ini hampir sama dengan yang ada di modul, cuma ini saya modifikasi angkanya ya. Saya perkecil nih ya. Ini ada persediaan, ada data mengenai pembelian barang. Ini barangnya satu macam ya. Katakanlah barang apa ya? Saya ambil contoh aja barang beras aja ya. Beras gitu aja ya. Bu, ini kok harganya 400 ya, diasumsikan itu aja lah biar gampang ya. Katakanlah ini barangnya namanya beras. Ya, saya kasih kode barangnya A. Jangan beras ya. Kalau beras harga belinya enggak 400 ya. A itu apa ya? Identik barang A itu misalnya apel aja ya. Apel. Oke. Apel. Ini barangnya satu apel ya. Ini ada tanggal 1 Januari tahun 2001 sediaan awal. Apelnya saya kasih kode 1. Jadi A1 apel 1 ini apel berarti sisa tahun kemarin. Yang tahun kemarin sisanya 300 unit. Ya, masih ada apel sisa tahun kemarin sebanyak 300 unit. Waktu itu harga belinya masih Rp400 per apelnya, sehingga kalau ditotalkan 120.000. Oke, gitu ya. Kemudian pada tanggal 5 Januari kulaan apel, kalau pembelian berarti kulaan. Nah, untuk membedakan antara apel yang dulu dengan apel yang sekarang tak kasih kode. Yang sediaan awal tak kasih kode A1, yang pembelian yang kedua saya kasih kode yang pembelian selanjutnya saya kasih kode A2 ya. Jadi yang A1 ini apel sisa kemarin, kemudian yang A2 ini apel yang pembelian pertama. Waktu itu saya beli hanya 100 unit dan pada saat itu harganya sudah naik. Sudah nggak lagi 400 tapi sudah 500. Jadi kalau ditotalkan kulaan yang pertama, pembelian yang pertama nilainya 50.000. 50.000 itu dari 100 unit kalikan Rp500. Kayak gitu ya. Kemudian pada tanggal 8 Januari ada penjualan. Nah, karena metode yang kita bahas sekarang adalah metode fisik, setiap kali terjadi transaksi penjualan tidak dicatat. Seperti itu. Kalau diibaratkan misalnya ini yang jualan apel di pasar ya. Kalau di pasar kan orang nggak bakal mencatat tuh penjual buah yang di pasar kan setiap kali terjadi setiap kali ada barang yang terjual ya sudah dijual saja. Dan misalnya di sini metodenya jualannya model kayak swalayan. Jadi pembeli memilih sendiri. Terserah dia mau milih barang yang kulaan pertama atau barang yang sisa yang kemarin, terserah pembeli kan saat nyomote gitu kan. Oke, pada tanggal 8 Januari ada barang yang terjual. Ternyata yang terjual itu dilalai si pembeli ngambil barang yang sisa kemarin sebanyak 100 unit. Nah, karena metodenya fisik diasumsikan di sini tidak ada pencatatan. Cuma ditulis ada bahwa yang terjual 100 aja. Harganya yang terjual berarti harga yang berlaku pada saat itu ya. Pada saat itu harganya berapa tidak perlu dicatat, gitu ya. Kemudian pada tanggal yang sama ada juga pembeli yang membeli apelnya. Tapi kebetulan si pembeli itu nggak ngambil barang yang A1, tapi dia ngambil barang yang A2. Sama 100 unit. Seperti itu ya. Karena metodenya fisik tidak ada pencatatan penjualan. Pokoknya tinggal dicatat jumlah unit yang terjual saja. Oke, kemudian pada tanggal 10 Januari ini kulaan. Kalau pembelian berarti kulaan. Nah, untuk membedakan antara apel yang sediaan awal sama apel kulaan pertama, untuk apel kulaan yang kedua ini saya kasih kode A3 ya. Kulaannya 200, waktu itu harganya sudah naik lagi. Per apelnya udah jadi Rp600. Sehingga totalnya 120.000. Gitu ya. Kemudian tanggal 15 Januari beli lagi. Nah, saya kasih kode A4 ya. A4 ya, ini berarti kulaan yang ketiga ya. 400 unit, harganya kebetulan turun, mumpung turun kemudian saya kulaan lagi 550, totalnya 220.000.
Kemudian pada tanggal 18 Januari ternyata ada orang yang beli apel. Kebetulan pembelinya mengambil apel yang kulaan yang paling baru. Jadi apel-apel yang baru kulaan langsung dibeli oleh pembeli ya. Harganya berarti harga yang tergantung pada harga yang berlaku pada saat itu ya. Di sini tidak saya tulis harganya karena ini berlaku rupiahnya rupiahnya tidak saya tulis karena tergantung pada harga jual saat itu. Kemudian tanggal 25 Januari kulaan lagi. Jadi kalau yang pembelian ini kulaan 600 unit, harganya udah naik tuh Rp700 per unitnya. Totalnya 420.000. Kemudian tanggal 26 Januari terjual ya, yang terjual barang A5. Kemudian pada tanggal 28 Januari kulaan lagi, kemudian sampai tanggal 30 Januari. Kalau penjualan itu berarti barang yang terjual, kalau pembelian itu berarti kulaan. Nah, pertanyaannya adalah selama 1 bulan itu berapa barang yang sudah terjual, berapa nilai nominalnya. Kenapa? Karena kalau dalam metode fisik ini kan setiap kali terjadi mutasi penjualan kan tidak dicatat. Nah, pertanyaannya adalah selama 1 bulan itu total penjualannya berapa. Oke. Nah, untuk menjawab itu maka kita menggunakan ini metode fisik ya, metode fisik. Kita lihat untuk hitung-hitungannya di sini. Ya, oke. Persediaan awalnya ini kalau dibuat dalam bentuk unit ya, sediaan awalnya ini 300 unit. Ya, 300 unit. Kemudian pembeliannya 300 unit ini kalau dinominalkan 120.000 ya, ini 300 unit kalau dinominalkan 120.000 ini sediaan awal ya. Abaikan dulu yang kuning ya, abaikan dulu yang kuning. Perhatikan yang ini aja dulu. Kemudian pembeliannya dalam unit 1.800 itu dari ini. Nah, 100 ditambah 200 tambah 400 tambah 600 tambah 500. Ini kalau ditotalkan 1.800 unit. Tuh, kalau dinominalkan ini nominalnya, ini dijumlahkan. 50.000 tambah 120.000 tambah 220.000 tambah 420.000 tambah 375 ketemunya 1.185.000. Nah, kalau dijumlahkan ya, ini yang 300 tambah 1.800 unit itu ketemu 2.100 unit. Ini merupakan barang yang siap dijual. Nih, barang yang siap dijual. Barang yang siap dijual itu kalau di unit itu kalau dihitung pakai unit itu nilainya 2.100 unit. Tapi kalau dirupiahkan nilainya sebesar 1.305.000. Oke, seperti itu ya. Ini adalah barang yang siap dijual. Kalau dihitung pakai unit 2.100 unit itu dari 300 sisa bulan kemarin yang 1.800 kulaannya. Sementara kalau dinominalkan ini barang yang siap dijual itu nilai nominalnya 1.305. Sediaan awalnya 120.000, kemudian kulaannya 1.185. Oke, gitu ya. Kemudian barang yang terjual. Kalau kita lihat ini barang yang terjual. Barang yang terjual ini adalah berapa ini? 1, 2, 6, 11, 12, 13, 14. Yang terjual adalah 1.400. Ini semula angka ini enggak ada ya. Angka ini oke. Kalau dari tabel ini ya dalam unitnya kan barang yang siap dijual 2.100, kemudian yang terjual 1.400. Ini yang terjual. Yang siap dijual 2.100, yang terjual 1.400, berarti yang tersisa berapa? Oke, yang tersisa kan berarti 2.100 kurangi 1.400, berarti yang tersisa sebesar apa ya tadi ya? Bentar. Oh, tadi warnanya biru kalau nggak salah. Oh, lupa saya. Tak ganti ya. Oke, berarti di sini yang tersisa sebanyak 700 nggak pas, bentar ya. Nah, udah kelihatan. Oke. Berarti barang yang tersisa persediaan akhir ya, barang yang tersisa 700 unit. Itu kalau dalam unit karena di sini kan sudah ada. Nah, pertanyaannya kalau dinominalkan berapa? Ya,
700 unit ini kalau dinominalkan berapa, 1400 unit ini yang kalau dinominalkan berapa. Sebenarnya yang ditanyakan itu adalah yang B. Nih, sebenarnya yang ditanyakan adalah B. Tapi sebelum mencari B, kita harus mencari A-nya terlebih dahulu. Jadi 700 unit itu kalau dinominalkan nilainya berapa? Nah, karena setelah kita mengetahui nominal dari yang 700 unit, nanti jumlah barang yang terjual akan ketahuan dengan sendirinya. Nah, untuk mengetahui A dan B ini kita menggunakan 6 metode tadi. Nah, metode yang pertama adalah metode identifikasi khusus. Kalau metode identifikasi khusus berarti barang-barang itu diidentifikasi satu per satu. Jadi dari 700 unit ini kita cari nilai nominalnya. Gimana carinya? Kalau pakai metode identifikasi khusus, kita lihat satu per satu. Kita identifikasi barangnya satu-satu. Misalnya barang A1. Barang A1 itu jumlahnya itu kan pertama kan 300 unit. Tapi kemudian dijual tanggal 8 Januari barang A1 itu dijual 100 unit. Berarti logikanya untuk barang A1 masih tersisa berapa? Tersisa 200 ya. Oke, berarti di sini untuk barang yang A1 masih tersisa 200 unit. Nah, dulu barang A1-nya harga kulaannya, ini saya perkecil ya. Bentar. Oke. Biar bisa kelihatan sampai atas. Oh, kurang kecil ya. Kurang besar ya. Ini kebesaran malah. Coba sebentar ya. Oke, ya. Jadi ini untuk barang A1 tadi, jumlah awalnya kan 300, kemudian sudah terjual 100, berarti masih sisa 200. Untuk barang A1 sendiri harganya kan 400 ya. Berarti kalau ditotalkan 80.000 itu barang A1. Sekarang barang A2. Barang A2 dulu jumlahnya 100, tapi kemudian sudah dijual 100 ini ya. Ya kan? Sudah dijual 100, berarti barang A2 sudah habis. Makanya di sini nggak ada barang A2. Kenapa? Karena sudah habis. Nah, sekarang barang A3. Barang A3 awalnya pembeliannya dulu 200 ini ya. Tapi kemudian ini tanggal 30 Januari sudah terjual 100 unit. Berarti masih sisa 100. Oke, berarti di sini barang A3 100 unit, barang A3 sendiri harganya tadi 600 ya. 600 rupiah. Berarti 100 kali 600 totalnya 60.000. Kemudian barang A4 kita lihat. Kebetulan kalau barang A4 ini udah impas kayaknya. Pada tanggal 15 Januari beli, tanggal 18 Januari dijual semua. Berarti udah nggak ada sisa. Kan yang kita hitung kan sediaan akhir ya. Sediaan akhir itu berarti yang tersisa. Kalau nggak ada sisanya berarti nggak usah dicatat. Itu ya, untuk barang A4 nggak ada karena memang nggak ada sisanya. Untuk barang A5, oke, ini barang A5 ya. Barang A5 dulu pembeliannya 600, tapi kemudian dijual 500, berarti masih sisa 100 unit. Makanya di sini untuk yang bawah ini hitung-hitungannya untuk barang A5 ini sisanya 100 unit. Untuk barang A5 sendiri harganya 700, berarti totalnya 70.000. Oke, barang A6 sekarang. Barang A6 dulu belinya 500 kan, kemudian dijual 200, berarti masih sisa 300. Berarti untuk barang A6 ini bawah 300 kali harga barang A6 750, totalnya 225. Oke ya, sudah selesai kan. Ini kalau ditotalkan jadi dari 700 barang yang tersisa itu diidentifikasi satu persatu. Ternyata dari 700 unit ini yang barang A1 nya 200, yang barang A3 nya 100 unit, yang barang A5 nya 100 unit, yang barang A6 300 unit. Kalau dinominalkan ini ya, jumlah total sediaan akhirnya 435. Nah, nilai 435 ini kemudian kita pindah ke atas, ini hitung-hitungannya tadi yang tanda tanya A ini loh. Kan kita nyari A dan B. Untuk A nya kita masukkan dulu. Yang 435 kita masukkan dulu. Nih. 435 kita masukkan. Nah, iya, udah kelihatan 435. Pakai hitam aja biar kelihatan. Oke, nih 435 hitung-hitungan bawah ini kita masukkan ke sini. Jadi 700 itu kalau dalam unit.
Tapi kalau dalam rupiah nominalnya 435. 435 dari mana, Bu? Ini hitung-hitungannya tadi. Kalau identifikasi khusus berarti masing-masing diidentifikasi satu-satu yang tersisa, ya kan? Nah, kemudian kalau dari rumusnya, barang yang siap dijual 1.305.000 dikurangi persediaan airnya 435 akan ketemu kos barang yang terjual. Nilainya 870. Kalau di modul hitung-hitungannya ini di bawah ini ada. Jadi 870 ini dari 1.305 dikurangi 435. Sehingga kalau metodenya pakai identifikasi khusus, selama 1 bulan itu barang yang terjual sebanyak 870.000. Kalau diuangkan, kalau diunitkan sebesar 1.400. Oke, gitu ya. Nah, untuk mengetahui 870 ini, kita baru mengetahuinya nanti di akhir periode. Kalau di sini berarti periodenya akan berbulan. Baru diketahui pada tanggal 30 Januari setelah kita melakukan perhitungan akhir, setelah menghitung persediaan akhir. Oke, itu kalau metodenya identifikasi khusus. Nah, sekarang gimana kalau metodenya itu metode yang kedua, yaitu metode FIFO. Kan intinya kita mau bahas yang 6 metode ini. Nah, ini kan. Kalau identifikasi khusus tadi, kos barang yang terjual nilainya sebesar 870.000 itu kalau metodenya identifikasi khusus. Jadi barang yang terjual itu nilainya sebesar 870.000. Kos loh ya. Kos ini bukan harga jual, ya. Kos itu tidak sama dengan harga jual. Kalau harga jual itu adalah harga yang berlaku di pasar. Contoh misalnya, saya jualan tempe kemul. Ya, ketika saya mau jualan tempe kemul kan saya harus kulaan dulu. Kulaan apa saja? Kulaan bahan baku. Tempenya misalnya per tempenya harganya 500. Untuk beli minyaknya, untuk beli bumbunya, untuk beli tenaganya dan lain-lain. Itu namanya kos. Harga pokok penjualan. Misalnya bahan bakunya 500, tempenya 500, minyaknya dihitung misalnya per tempenya berapa ya, 100 rupiah misalnya. Kemudian bumbunya 50 rupiah misalnya. Kemudian untuk tenaganya dihitung misalnya, kalau orang jualan itu kan jualan apa? Makanan itu kan yang mahal kan tenaganya. Ya. Misalnya tenaganya dihitung 200 ya. Ini berapa totalnya, berarti tempenya 500, minyaknya 100, 600 ya. Kemudian bumbunya 50, berarti 650. Kemudian tambah tenaganya 200, berarti berapa? 850 ya, 850. 850 itu yang disebut dengan kos barang yang terjual, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu biasanya kalau di akuntansi biaya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya bahan pembantu. Biaya bahan pembantu itu misalnya bayar listrik, untuk bayar air. Nah, Bu, emang kalau jualan tempe kemul ada biaya airnya, ada biaya listriknya, ada biaya misalnya kalau jenengan jualannya pakai online ya, jualan tempe kemulnya pakai online kan otomatis harus beli kuota internet dan lain-lain. Itu masuk kos barang yang terjual. Jadi ada biaya bahan bakunya, tempenya, minyaknya, bumbunya ya kan. Kemudian biaya tenaganya, tadi tenaganya misalnya dihitung 200 ya kan. Kemudian biaya bahan pembantu, listrik, telepon ya, dan lain-lain, misalnya untuk ngiklankan ya, jenengan butuh kuota internet misalnya per tempenya dihitung 100. Berarti kos barang yang terjual berapa itu? 500 tambah 100 tambah 50, 650, 850, 950. Udah. 950 itu adalah harga pokok penjualan. Lah kemudian tempenya mau dijual berapa? Terserah, mau dijual 1.500, mau dijual 1.000. Kalau dijual 1.000 berarti jangan badine hanya 50 rupiah ya. Kalau mau dijual 1.500 misalnya, kalau misalnya jangan jualnya di sana kawasan wisata Dieng, di sana tempenya bisa laku tuh 1.500 per bijinya. Kalau dijual seharga 1.500 berarti jenengan labanya berapa? 550 seperti itu. Jadi kos barang yang terjual ini bukan harga jual. Kos barang yang terjual itu bukan harga jual ya, bukan hasil penjualan, bukan. Tapi harga pokok penjualan, biaya-biaya yang terdiri dari tadi, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan FO. Seperti itu ya, jangan salah penafsiran, ini bukan harga jual. Oke, itu kalau identifikasi khusus. Sekarang metode yang kedua yaitu metode FIFO, first in first out ya. Ini soalnya masih sama dengan tadi ya, ini sediaan awal ya, sama ya. Kasusnya masih sama, hitung-hitungannya tabelnya sama, cuma kita terapkan di 6 metode. Sekarang metode yang kedua adalah FIFO, first in first out. Kalau first in first out berarti barang yang dijual itu adalah barang yang kulaan dulu ya.
Jadi kalau di tabel ini, barang yang terjual itu adalah yang kulaan awal dulu. Ini yang dijual itu yang awal, ini yang atas-atas ini. Ini yang dijual terlebih dahulu. Padahal yang kita cari itu kan sediaan akhir. Ini rumusnya sama dengan tadi ya. Jadi sediaan awalnya 300, pembeliannya 1.800, barang yang siap dijualnya 1.200, ya kan. Kemudian sediaan akhirnya 700, barang yang terjual 1.400 unit. Ini hitung-hitungannya sama dengan tadi. Hanya kita akan mencari A dan B sama seperti tadi ya. Kita cari A dan B. Nah, kita cari A-nya terlebih dahulu. A ini kan 700 unit. Barang yang tersisa kalau dinominalkan berapa, ya kan? Ini nominalnya sudah, unitnya sudah kelihatan tuh 700. Tapi 700 ini kan dalam unit. Kalau dalam nominal rupiah berapa? Nah, itu yang akan kita cari. Nah, kalau metodenya FIFO, first in first out, berarti sediaan akhirnya ini kan berarti kulaan yang paling baru. Ini kan? Berarti kita hitungnya dari bawah. Makanya di sini itu hitungannya kita hitung dari bawah ya. 700 itu ngitungnya dari bawah. Mulai dari barang A6 dulu. Barang A6-nya kan 500 unit ya. 500 unit harganya 750 ini. Ya. Kemudian kan masih kurang tuh karena sisanya kan 700. Nah, yang 200 diambilkan dari barang A5. A5 ini kebetulan kan 600 unit, tapi kita hanya ngambil 200 stok. Kenapa? Karena total sediaan akhirnya kan hanya 700. Jadi untuk barang A5 hanya diambil yang 200. A5 harganya 700, seperti itu ya. Jadi 700 unit ini kalau dinominalkan pakai metode fisik, nilai nominalnya 515. 515 itu dari totalnya ini. Tuh, 515 kita move ke sini. Nah, itu hitungannya sini. Nah, ini sama dengan tadi. Oke, ketemu 515 ya. Kemudian untuk mengetahui cost barang yang terjual berarti 1.305.000 dikurangi 515, maka akan ketemu berapa? 790.000. Jadi kalau metodenya itu metode FIFO, first in first out, 700 unit barang yang sediaan akhir itu nilainya 515, 1.400 yang terjual itu nilainya 790. Beda ya, kalau tadi metode identifikasi khusus kan barang yang terjual nilainya 870. Ini cost barang yang terjual nilainya 870 itu kalau identifikasi khusus. Tapi kalau metodenya itu FIFO, first in first out, 1.400 barang yang terjual itu nilai nominalnya 790.000. Gitu ya. Jadi ngitungnya kalau FIFO itu yang dijual berarti yang ini yang awal. Ini yang dijual terlebih dahulu. Padahal yang kita cari kan sediaan akhir yang 700 unit. Berarti 700 unit itu diambilkan dari yang paling bawah, yang kulaan terakhir-terakhir. Itu kalau metodenya FIFO. Sekarang metode yang ketiga. Metode yang ketiga adalah metode LIFO, last in first out. Ini ya. Kalau last in first out itu adalah last in first out itu yang dijual justru yang bawah ini. Yang last in first out berarti yang dijual itu adalah yang kulaan yang akhir, yang dijual duluan. Padahal yang kita cari kan persediaan akhirnya yang 700 itu, berarti 700 diambilkan dari yang awal. Kita mulai dari barang A1-nya terlebih dahulu ya. A1-nya berarti berapa ini? A1 300 unit kali 400. Ya kan? Totalnya 120.000. Ini hitung-hitungannya bawah yang di modulnya kan ada. Nih. Kemudian lanjut ke barang A2. A2-nya berarti ini bawah hitung-hitungannya ada ya. A2-nya 100 unit harganya 550.000, ini di sini ada di bawah ya. Kemudian lanjut barang A3. Barang A3 200 harganya 600 rupiah, ini barang A3. Oke. Kemudian A4 apakah ditulis 400 semuanya? Jangan buru-buru 400. Uang totalnya kan hanya 700. Kalau 700 berarti barang A4-nya hanya 100. Jadi diurutkan dari atas. Jadi kalau metode LIFO, sediaan akhirnya dihitung dari atas. Kalau metodenya LIFO, sediaan akhirnya dihitung dari ini, atas. Jualnya yang bawah, sediaan akhirnya dari atas. Kalau metodenya FIFO kan beda. Kalau metodenya FIFO, jualnya yang atas, sediaan akhir yang hitungnya yang bawah. Itu FIFO. Tapi kalau LIFO, last in first out, yang dijual yang bawah. Ya. Nah, sediaan akhirnya dihitung dari atas. Seperti itu ya. Nah, ini
Ini hitung-hitungannya sudah ada ya. Barang A3-nya totalnya ini kalau apa namanya? Unitnya, ini kalau yang nominal uangnya. Nominal uangnya kan di atas ini sudah ada. Misalnya barang A4 ini ya. Barang A4 kan yang tersisa hanya tinggal 100 rupiah. Ini barang A4 harganya per unitnya 550. Jadi totalnya 55.000. Ini kalau ditotalkan 345. 345 kemudian di move ke A yang ini ya. Ke hitung-hitungan tadi. Oke, 345 ya. Kemudian untuk mengetahui kos barang yang terjual berarti 1.305.000 dikurangi 345 ketemu kos barang yang terjual. Untuk metodenya LIFO adalah 960. Oke, beda dengan tadi ya. Oke. Metode LIFO ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan asing. Ini sebenarnya kos barang yang terjual itu biaya loh. Ini kan biaya kos barang yang terjual itu kan terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya FOH. Sehingga masuk akal kalau barang-barang dari luar negeri itu biaya produksinya tinggi. Ini kelihatan ya. Mereka pakai LIFO, last in first out ya. Jadi kalau memproduksi di perusahaan-perusahaan miliknya asing itu biasanya biaya produksinya cukup tinggi. Kenapa? Karena di sana itu kan barang yang keluar harus benar-benar barang yang berkualitas ya. Contoh misalnya ya, kenapa kok di perusahaan asing itu pakai LIFO, biaya produksinya tinggi? Karena kalau di perusahaan asing limbah yang keluar dari proses produksi itu harus sudah limbah yang bersih. Nah, untuk mengolah limbah yang kotor menjadi limbah yang bersih kan butuh biaya. Nah, itu masuk ke situ. Makanya kalau di sana biaya produksinya cukup tinggi. Kenapa? Karena termasuk diantaranya adalah untuk biaya pengolahan limbah. Gitu ya, itu kalau metodenya LIFO. Kemudian lanjut untuk metode yang selanjutnya adalah metode rata-rata sederhana. Kalau metode rata-rata sederhana, 700 unit yang terjual ya. 700 unit yang terjual itu dikalikan dengan harga beli rata-ratanya. Ini harga beli rata-ratanya yang kuning ini dirata-ratakan. Jadi 400 tambah 500 tambah 600 dan seterusnya dibagi 6. 6 itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketemu kos per unitnya 583. Biaya per unitnya. Jadi kos sediaan akhirnya yang 700 unit dikalikan dengan kos per unitnya ini. Jadi kos per unitnya itu dihitung dari harga beli rata-rata. Sehingga 700 unit kalau dinominalkan dalam bentuk angka ketemu berapa ini? 408 331. Nah, 408 331 kita masukkan ke rumus A tadi. Oke. Nah, ini 408 331 ya. Kemudian kos barang yang terjual tadi sama, 1.305 dikurangi 408, maka di sini ketemu kos barang yang terjual senilai 896.669. Gitu ya. Itu kalau di modul jenengan yang tertulis hanya ini toh. Ini kalau di modul hanya ini. Ini yang tabel ini saya nambahi sendiri. Tabel ini adalah rumus metode fisik. Rumus metode fisik itu kan ini, persediaan awal tambah pembelian dikurangi persediaan akhir, maka akan ketemu barang yang terjual. Gitu ya. Kemudian sudah hampir 1 jam. Kemudian kita masuk ke metode rata-rata tertimbang. Oke. Kalau metode rata-rata tertimbang, kos sediaan akhir dihitung dari ya. Kos sediaan akhir dihitung dari kos per unit, di mana kos per unitnya ini diperoleh dari nih 1.305 dibagi 1.305 ini kan kos barang yang siap dijual ya. 1.305 ini kan kos barang yang siap dijual dibagi dengan 2.100. 2.100 ini adalah unit yang siap dijual. Jadi kalau 1.305 ini kos barang yang siap dijual, kalau yang 2.100 ini adalah unit yang siap dijual, maka akan ketemu kos per unitnya 621. Kalau dalam metode rata-rata sederhana tadi kan kos per unitnya dari rata-rata harga beli, kalau ini tidak. 621 ini kemudian kalikan dengan sediaan akhirnya tadi yang 700 unit, maka akan ketemu kos sediaan akhirnya sebanyak 435. 435 kita masukkan ke sini. Oke. Nah, kemudian ketemu kos barang yang terjual. Kos barang yang terjual berarti dari 1.305.000 dikurangi 435. Oke, 870. Ini kalau metodenya rata-rata tertimbang. Kalau di modul jenengan adanya ini toh.
Saya nambahin tabel ini. Sama aja sebenarnya ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah metode harga beli terakhir. Nah, kalau harga beli terakhir namanya juga harga beli terakhir. Berarti untuk kos sediaan akhirnya itu dicari dari harga beli terakhirnya. Harga beli terakhirnya berapa sih? Nih, pembelian yang terakhir kan harganya 750. Berarti yang 700 unit ya. Unit akhirnya dikalikan dengan harga beli terakhir. Nih harga beli terakhirnya kan 750 per unitnya. Ketemu 525. 525 kita masukkan ke sini. Ini adalah kos sediaan akhir. Oke. Kemudian kos barang yang terjual ya, tadi dikurangi 1.305 dikurangi 521. Ketemu 708. Oke, gitu ya. Oke. Nah, ini kalau dibandingkan dari 6 metode tadi ini ya. Ini semuanya sama ya. Ini rumus yang biru-biru ini sama semua, angkanya sama semua. Persediaan awalnya sama-sama 120.000, kemudian pembeliannya sama-sama 1.185.000, kos barang terjualnya sama-sama 1.305.000. Yang membedakan hanya sediaan akhir. Nah, untuk sediaan akhirnya ini masing-masing metode nilainya beda-beda. Kalau identifikasi khusus 435, FIFO-nya 515, LIFO-nya 345 dan seterusnya. Nah, persediaan akhir yang berbeda ini akan menghasilkan kos barang yang terjual juga berbeda-beda, gitu ya. Kalau kita lihat kos barang yang terjual yang paling besar itu ada di metode LIFO. Ini yang paling gede. Karena memang masuk akal ya, kalau metode LIFO itu kan biaya produksinya yang paling tinggi. Biaya produksi yang terendah adalah yang ini, harga beli terakhir, seperti itu. Nah, kira-kira dari metode-metode ini mana yang memberikan keuntungan yang terbesar? Ini pertanyaannya. Metode mana yang memberikan laba terbesar? Nah, untuk menjawab ini, rumus laba itu adalah penjualan dikurangi kos barang yang terjual atau HPP. Ya, misalnya diasumsikan jumlah pendapatannya atau penjualannya 1 juta, ini ditulis 1 juta semua. Sorry, nggak bisa ya. Oke, ini misalnya ditulis, nggak bisa ya. Ini penjualannya ditulis 1 juta semuanya, kemudian dikurangi dengan ini, kurangi dengan kos barang yang terjual. Rumus laba itu adalah penjualan, ini nanti dihitung penjualannya 1 juta semuanya, dikurangi kos barang yang terjual atau HPP-nya, ini HPP-nya. Nanti kalau jenengan hitung laba yang tertinggi itu adalah metode yang mana coba? Oke. Kalau ini berapa coba? Kalau ini misalnya kalau di sini nominalnya 1 juta, yang ini 1 juta, berarti nanti 1 juta kurangi 870, berarti berapa labanya? 130.000 ya, 130.000. Kalau ini berarti 1 juta dikurangi 790, labanya berapa? 210.000. Kalau yang ini labanya berapa? 40.000 ya. Kalau yang LIFO berarti labanya 40.000. Kalau yang rata-rata sederhananya labanya berarti 1 juta kurangi 896 sekian ya. Untuk rata-rata tertimbang berarti 1 juta kurangi 870 berarti 130. Untuk yang harga beli terakhir 1 juta kurangi 780. Kalau kita lihat ini yang memberikan laba yang paling tinggi. Ini yang biasanya dipakai oleh kita ya. Jenengan kalau jual barang, jenengan jual barang itu kan kulaan terlebih dahulu. Kulaan pertama 10.000, kulaan yang kedua 20.000, kulaan yang ketiga 30.000. Pasti sebagai dasar untuk menjual barang itu mesti pakai harga yang terakhir kan. Yang 30.000 nggak mungkin jenengan pakai yang 10.000 atau 20.000. Kalau jenengan pakai yang 10.000 bisa jadi nanti alasan jenengan saya kan nggak bisa kulaan lagi nanti Bu kalau saya pakainya harga yang 10.000. Makanya biasanya pakainya harga beli yang terakhir. Kenapa? Karena kalau pakai harga beli yang terakhir laba yang diperoleh akan paling tinggi. Ini terbukti. Nanti dicoba ya, ini penjualannya diisi 1 juta semuanya. Kemudian nanti penjualan ini dikurangi dengan kos barang yang terjual. Nanti ketemu labanya yang paling tinggi 220. Ini saya juga ngetik kok nggak bisa. KR. Oke, itu metode metode fisik ya. Metode fisik untuk yang metode 6 metode sekaligus ya. Fisik untuk yang metode identifikasi khusus. Ini ya, ini rangkumannya tadi. Nah, ini tadi saya sudah menerangkan ini.
Untuk fisik metode identifikasi khusus, FIFO, LIFO, kemudian rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang, dan harga beli yang terakhir. Seperti itu ya. Kemudian untuk metode perpetual gimana? Nah, kalau metode perpetual ini mensyaratkan, kalau metode perpetual itu kan setiap transaksi itu harus dicatat. Jadi setiap mutasi itu harus dicatat, harus ada pencatatannya. Entah itu transaksi pembelian ataupun transaksi penjualan. Nah, ini. Makanya untuk metode perpetual itu mensyaratkan kita untuk membuat kartu sediaan. Nah, kartu sediaannya seperti ini. Kartu sediaannya seperti ini. Ini ada di modul. Ya. Kalau di sini setiap mutasi itu dicatat. Entah itu transaksi pembelian, entah itu transaksi penjualan. Seperti itu ya, kita lihat kolom-kolomnya. Ini tanggal, kemudian ini masuk ini berarti dia kulaan. Kalau yang masuk kolom masuk berarti kulaan, kalau keluar itu berarti yang terjual, kalau yang tersisa berarti sisanya. Oke gitu ya, saya terangkan satu dulu ya. Untuk yang ke bawah nanti karena waktunya sudah 1 jam, takutnya nanti videonya error ya. Kita masukkan, ini tadi tabel pertama ini adalah istilahnya itu dia contoh soalnya ya, sediaan awal. Sediaan awal itu A1 kodenya 300, 400, harganya 400 rupiah, jumlahnya 120. Kita masukkan ke sini. Kalau sediaan awal berarti masuk ke sisa. Ibaratnya sediaan awal itu adalah sisa yang kemarin. Kita masukkan angkanya 300. Ini sama dengan yang di sini ya. Jadi yang di stabilo yang saya kasih biru-biru ini sama dengan soalnya. Ini 300 unit, harganya 400, totalnya 120.000. Ini tanggalnya 1 Januari tahun 2021. Oke, gitu ya. Sekarang kita masuk transaksi tanggal 5. Transaksi tanggal 5 itu kita beli barang A2, jumlahnya 100 unit, harganya 500, totalnya 50.000. Kalau beli berarti masih masuk kolom masuk. Ini ya. Nah, ini masuk kolom masuk. 100 unit, harganya 500, kemudian totalnya 50.000. Ya kan? Ini masuk kolom masuk. Nah, ketika kita masukkan ke kolom masuk, kita masukkan juga ke kolom sisa tapi baris yang kedua. Nih ya, yang ini masuk ke kolom sisa tapi baris yang kedua. Untuk baris yang pertama kita pindah dari tanggal 1 Januari. Jadi yang tanggal 1 Januari kita pindah lagi di tanggal 5 Januari. Jadi totalnya ini ya. Nah, ini. Yang baris pertama ini dari sediaan awal. Yang baris yang kedua ini dari yang pembelian, barang yang masuk. Seperti itu ya. Ini ada 2 baris. Kemudian lanjut tanggal 8 Januari. Tanggal 8 Januari kita jual 100 unit nih ya, kita jual ini tanggal 8 Januari kita jual 200 unit ya, karena kebetulan ini tanggalnya sama ya, ini kan 200 unit nih, kita pindah ke kartu sediaan 200 unit ya. Karena metodenya itu adalah FIFO, kita bahas untuk yang FIFO dulu ya, nih ya, metode perpetual yang FIFO. Karena metodenya FIFO, maka 200 unit ini diambilkan dari yang kulaan pertama dulu. Kulaan pertama berarti ambilkan dari yang 300 unit ini ya, jadi yang 200 unit ini diambilkan dari yang 300 unit. Berarti karena sudah terjual 200 unit, berarti yang 300 unit sediaan awal ini masih tersisa 100 unit. Ini ya, karena yang 200 sudah dijual. Sementara untuk yang harganya 500 masih tetap itu ya. Jadi untuk baris yang kedua ini, baris yang ketiga ya, ini ya. Untuk yang harganya 400 masih tersisa 100. Ini berarti dari sediaan awal. Sementara untuk yang harganya 500 masih utuh karena metodenya FIFO. FIFO itu first in first out. Berarti yang diambil itu adalah barang yang kulaan dulu. Barang yang kulaan dulu kan yang harganya 400 itu yang dari sediaan awal. Oke ya, berarti ketika kita menjual 200 unit diambilkan dari yang harganya 400 terlebih dahulu. Oke, lanjut ya. Kemudian tanggal 10 Januari kita beli ya, ini ya. 10 Januari kita beli 200, harganya sudah 600, kita masukkan karena beli berarti masuk ke kolom masuk. Nah, ketika masuk ke kolom masuk kita juga masukkan ke kolom sisa. Jadi kolom sisanya sekarang ada 3 baris. Untuk baris pertama dan baris kedua itu pindahan dari tanggal 8 Januari. Untuk baris yang ketiga berarti yang pembelian pada tanggal 10 Januari. Gitu ya, itu ada 3 baris. Baris pertama dan kedua pindahan tanggal sebelumnya. Kemudian untuk baris yang ketiga berarti pembelian tanggal itu. Oke, lanjut tanggal 15 Januari. Ini konsepnya sama dengan ini ya. Jadi ini soalnya, kemudian saya pindah ke kartu sediaan. Oke, tanggal 15 Januari kita beli ya, beli 400 unit, harganya 550 ya. Ini beli, masuk ke kolom masuk. Nah, ketika sudah masuk ke kolom masuk, kita juga masukkan ke kolom sisa tapi baris yang paling bawah.
Sehingga untuk tanggal 15 Januari ini jadi 4 baris. Untuk baris pertama, kedua, dan ketiga itu pindahan dari ya, yang ini ya. Untuk baris yang apa? Pertama 1, 2, 3 ini adalah pindahan dari tanggal 10 Januari. Untuk baris yang keempat itu pembelian tanggal 15 Januari. Seperti itu ya. Oke. Kemudian lanjut tanggal 18 Januari. Tanggal 18 Januari ini ya, 18 Januari kita jual 400 unit. Oke, kita jual 400 unit. Nah, kalau metodenya FIFO ya, 400 unit ini berarti kita ambilkan dari yang pertama dulu. Berarti yang pertama kita ambil dari yang harganya 400 dulu. Kebetulan yang harganya 400 masih 100 unit, masih 100 unit, berarti kita jual duluan. Masih kurang kan? Kita ambilkan dari harga yang berikutnya, yang 500. 100 unit juga, ya kan? Masih kurang juga. Nah, yang masih kekurangannya diambilkan dari yang harganya 600. Pas 400 unit. Berarti yang harganya 400, 500 dan 600 sudah habis. Berarti yang tersisa sekarang tinggal yang harganya ini tok, yang harganya 550. Itu kalau metodenya FIFO. Berarti kalau yang metodenya FIFO yang diambilkan dari harga yang paling awal dulu, yang harga 400, 500 sama 600 dulu. Tapi kalau metodenya itu LIFO, last in first out, kalau kita jual 400 berarti kita ambil barang yang ini. Nah, itu kalau metodenya LIFO. Bedanya itu. Kalau metodenya FIFO berarti ambilnya yang kulaan pertama, yang atas ya, baris 1, 2, 3. Tapi kalau metodenya LIFO 400 unit itu langsung diambilkan dari yang harganya 550. Berarti kalau metodenya LIFO nanti yang tersisa yang baris pertama, baris yang pertama, kedua dan ketiga. Seperti itu. Itu ya, itu kalau metodenya LIFO. Metodenya FIFO. Nanti jenengan nyoba untuk yang metodenya LIFO sendiri. Kalau metodenya LIFO berarti nanti kalau kita jual diambilkan dari baris yang paling bawah, harga yang paling bawah. Gitu ya. Kemudian tanggal 25 Januari kita beli 600. Kalau beli berarti masuk sini ya. 600 ini ya. 600, 700, 420. Ketika masuk ke kolom masuk, kita juga masukkan ke kolom sisa. Sehingga di sini kolom sisanya ada 2 baris. Baris yang pertama itu dari pindahan tanggal 18 Januari. Kemudian baris yang kedua itu adalah pembelian tanggal 25 Januari. Gitu ya. Lanjut lagi untuk mempersingkat, tanggal 26 Januari kita jual. Jualnya berapa? Tanggal 28 ya, sorry. Tanggal 26 kita jual 500 unit. Ini ya, 500 unit. 500 unit. Nah, ini. Karena metodenya itu FIFO, maka dari 500 unit ini diambilkan dari yang atas dulu. Yang atas kan berarti yang harganya 550 dulu. Berarti yang 550 keluarkan dulu. Ya. 550 keluarkan 400 unit, masih kurang 100 unit kan. Nah, yang 100 unit diambilkan dari yang harganya 700. Sehingga di sini yang harganya 700 karena sudah diambil 100 unit, berarti masih tersisa ini. Gitu. Itu kalau metodenya FIFO. Tapi kalau metodenya LIFO, ketika kita menjual 500 unit langsung diambilkan dari yang harganya 700, dari yang bawah. Ya, jadi bedanya itu. Kalau yang LIFO ngambilnya dari barang yang atas, kalau metodenya LIFO ngambilnya dari barang yang bawah. Itu kalau menjual. Kalau membeli langsung tambahkan. Ini beli ya, tanggal 28 Januari beli. Kalau beli langsung masuk kolom masuk dan langsung masuk ke kolom sisa tapi baris yang bawahnya. Ini ada 2 baris. Baris yang pertama pindahan dari tanggal 26 Januari. Untuk baris yang kedua, sorry ini kelihatan nggak ya? Kurang ke atas, sorry ya. Untuk baris yang kedua ini pembelian tanggal 28 Januari. Ini di modul sudah ada ya, saya hanya menerangkan saja. Oke. Jadi kalau kembali lagi Bu An, tadi tulisannya ketutupan foto saya ya. Jadi kalau kita membeli langsung masuk ke kolom masuk dan langsung masuk ke kolom sisa tapi baris yang paling bawah. Tapi kalau kita menjual, kita lihat dulu. Kalau metodenya FIFO, kita jualnya dari atas. Tapi kalau metodenya LIFO, kita jualnya dari yang paling bawah. Udah gitu. Itu ya. Oke, sekarang yang terakhir. Yang terakhir tanggal 30 Januari. Kita jual berapa nih? Kita jual 200 unit. Nih, 200 unit ya. Karena metodenya itu LIFO, 200 unit diambilkan dari yang harganya 700 terlebih dahulu. Kalau metodenya LIFO, nanti kalau kita jual 200 ambil yang harganya 750.
Kayak gitu ya. Jadi saya ulangi, kalau metodenya FIFO, kalau kita menjual 200 unit, kita ambilkan dari yang harganya 700. Tapi kalau metodenya LIFO, 200 unit diambilkan dari yang harganya 750. Gitu. Karena LIFO itu kan last in first out ya. Kebetulan ini metodenya FIFO. Berarti yang 200 unit ini diambilkan dari yang harganya 700 terlebih dahulu. Sehingga yang harganya 700 karena sudah terjual 200, sekarang yang tersisa tinggal 300. Ini yang harganya 750 masih utuh. Oke, terakhir tanggal 30 Januari kita jual 100 unit. Karena metodenya itu FIFO, 100 unit diambilkan dari yang harganya 700 dulu. Sehingga yang harganya 700, karena ini sudah terjual 100 unit, tinggal tersisa 200. Yang harganya 750 masih tetap utuh, seperti itu. Nah, ini kita perhatikan untuk yang terakhir ini. Ini kan sudah terakhir loh, sudah berakhir loh. Ini kalau metodenya perpetual, ini jumlah persediaan airnya 700 ya. Kemudian 700 unit itu kalau dalam unit, kalau dinominalkan nilainya 515. 515 ini dari 140 ditambah 375. Kalau kita perhatikan nilai ini sama dengan metode fisik yang tadi. Kita lihat ya, ini jumlahnya 515 ya. Kita lihat metode fisik. Metode FIFO nih sama kan? Di metode FIFO sama nih. Nah, 500, 200 nilainya sama. Intinya, jenengan mau mencatat persediaan dengan metode fisik seperti ini. Ya, persediaan airnya nilainya 515. Ataukah jenengan mau menggunakan metode yang perpetual, ini hasilnya sama. Nih hasilnya sama ya. Kalau yang atas tadi adalah metode fisik, kalau yang ini metode perpetual, sama ya, sama 515. Gitu. Itu kalau metodenya FIFO. Nanti jangan coba pakai metode perpetual tapi yang LIFO. Bikin kartu sediaan tapi yang metodenya LIFO. Ingat, kalau metodenya LIFO berarti barang yang terjual ambil dari baris yang paling bawah. Nanti hasilnya pasti sama dengan yang atas tadi. Pasti sama dengan yang metode LIFO tapi yang metode fisik nih. Nanti hasilnya sama dengan ini. Cuma bedanya kalau metodenya perpetual itu pakai kartu sediaan. Setiap mutasi dicatat, tapi kalau metode fisik kan tidak. Hanya seperti ini. Oke, itu ya sekilas ya. Ini saya hanya menerangkan satu metode saja untuk perpetual, untuk metode fisik. Untuk yang metode, ini metode fisik ya. Ini metode fisik. Untuk yang metode perpetual ini penugasan bagi jenengan ya. Untuk perpetual yang metode LIFO, kalau ini kan perpetual FIFO, ini yang ada di modul. Nah, untuk penugasan jenengan berarti pakai metode yang perpetual tapi metodenya LIFO. Kalau LIFO berarti last in first out. Ketika kita menjual barang, berarti yang dijual adalah barang yang baris terakhir dulu, bukan baris pertama. Gitu ya. Nanti hasilnya harus sama dengan yang tadi. Sama dengan yang ini. Nah, kalau berbeda berarti nanti jenengan mencatatnya pakai metode perpetualnya masih salah. Gitu, nanti hasilnya harus sama seperti ini. Oke, sudah cukup pusing ya. Oke, waktunya sudah 1 jam lebih. Semoga ini rekamannya nggak error. Itu saja untuk metode pencatatan persediaan hari ini ya. Jadi intinya metode pencatatan persediaan itu ada 2, yaitu metode fisik sama metode perpetual. Kalau metode fisik itu tidak mensyaratkan kita untuk mencatat setiap terjadi transaksi penjualan. Jadi penjualan dijual saja. Kita melakukan perhitungan di akhir periode setelah kita melakukan stok opnam untuk mengetahui persediaan fisik, persediaan akhir. Itu kalau metode perpetual, metode fisik Tapi kalau metode perpetual setiap mutasi itu dicatat dengan menggunakan kartu sediaan. Nah, apakah metode yang jenengan pakai fisik atau perpetual, kedua-duanya akan menghasilkan nilai yang sama. Seperti itu ya. Oke, sepertinya untuk rekaman hari ini sudah cukup ya, sudah cukup panjang. Kalau jenengan tidak paham, bisa diulang-ulang lagi rekamannya. Kalau masih belum paham juga, nanti bisa ditanyakan di grup diskusi ya, entah itu di e-learning ataupun di grup WA masing-masing. Oke, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.